Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya teman-teman Ahmad Rahmat sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Darul Ma'arif semester 4 tahun akademik 2024-2025. NIM saya 2388201031. Seperti biasa, adanya video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Unes MPD. Teman-teman, kita akan bahas mengenai penggunaan media presentasi dalam pembelajaran. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan presentasi ya? Presentasi itu kegiatan menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, menyampaikan materi atau informasi di depan umum, di depan para audiens untuk tujuan tertentu, untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, kalau misal seorang siswa itu presentasi, artinya supaya dapat dipahami oleh teman-temannya dan juga guru bisa menilai pemahaman dia dari presentasi. Karena pastinya pemahaman seseorang itu tersirat ketika dia menjelaskan. Ya, karena ketika orang presentasi artinya dia punya materi. Nah, dari presentasi yang bagus tersebut, guru bisa menilai bahwasanya anak itu paham tentang materinya. Nah, adapun kalau presentasinya dilakukan oleh guru, ya berarti bisa digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa-siswanya. Dalam pelaksanaan presentasi teman-teman ya, ada beberapa pertimbangan yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah ketika kita presentasi, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Artinya dalam presentasi ya, entah ini presentasinya untuk siswa atau guru, ketika kita presentasi, selayaknya kita harus tahu tujuan presentasinya apa gitu. Misal materinya tentang teks prosedur. Nah, tujuannya adalah agar siswa memahami struktur dari teks prosedur dan mampu mengimplementasikan teks prosedur ini untuk tugas lain, seperti nanti akan ada tugas membuat teks prosedur dengan tema kegiatan sehari-hari misal, dan lain sebagainya. Itu kan bisa saja. Artinya udah ada gambaran nanti yang ingin dicapai itu seperti apa. Selanjutnya adalah kenali karakteristik siswa. Dalam hal ini untuk belajar teman-temannya. Yang namanya siswa kan dalam belajar kan ada yang dominan secara visual, auditori, dan kinestetik. Untuk siswa yang visual, ya langkahnya adalah kita menyajikan bahan presentasi atau slide PowerPoint itu yang semenarik mungkin, seindah mungkin, seestetik mungkin. Nah, untuk siswa yang auditori, gaya belajarnya itu menggunakan suara, ya kita bisa menjelaskan secara jelas, secara lantang kepada siswa tersebut supaya dia paham. Jangan sampai kita yang presentasi atau misal media ini digunakan untuk siswa dalam hal presentasi kelompok, ya kita harus ngasih tahu bahwa nanti yang keras ya presentasinya, agar teman-teman kalian yang gaya belajarnya auditori itu bisa menangkap gitu. Nah, adapun gaya belajar kinestetik itu kan gerak ya, praktek. Kita ya bisa langsung menyuruh anak itu untuk maju ya. Misal materinya itu ketika presentasi materinya tentang pidato ya, tentang pidato atau tentang puisi. Nah, anak yang kita rasa itu memiliki gaya belajar kinestetik, alangkah baiknya teman-teman kita tarik, bukan tarik sih ya, kasar banget. Kita panggil, kita suruh dia praktek gitu. Ya entah itu kelompok, entah itu individu, yang jelas dia harus praktek gitu. Kalau misal kita udah mengidentifikasi bahwa dia tuh pasti gaya belajarnya kinestetik. Seperti itu kurang lebih. Nah, yang selanjutnya teman-teman perhatikan waktu dan durasi presentasi. Artinya dalam presentasi teman-teman ada waktunya ya. Ya biasanya 15 menit sih. 10 sampai 15 menit dan itu dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya teman-teman adalah pertimbangkan sarana dan prasarana yang tersedia seperti proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Yang namanya presentasi teman-teman tidak kosongan ya. Artinya ada media pendamping seperti proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Nah, dalam kita presentasi itu harus dipertimbangkan apakah alat-alat tersebut itu ada. Kalau misal alat itu nggak ada, ya kita harusnya menggunakan media lain saja gitu ya. Atau misal tidak ada PowerPoint, ya mungkin bisa manual ya, guru bisa nulis di papan tulis kemudian menjelaskan, atau siswanya membuat poin-poinnya dulu di papan tulis kemudian dijelaskan. Mungkin bisa seperti itu, tapi ya sedikit ribet. Adapun jenis-jenis media presentasi teman-teman, yaitu ada yang namanya PowerPoint, yang praktis, yang umum digunakan biasanya PowerPoint, dan juga Canva ya. Canva ini untuk mendesainnya, untuk membuatnya, ada berbagai banyak template di situ ya.
atau Google Slide dan juga Prezi. Nah, selanjutnya kita akan merancang bahan presentasi. Dalam merancang bahan presentasi, gunakan desain sederhana dan konsisten. Konsisten dalam hal font, konsisten dalam hal warna, konsisten dalam hal desainnya tuh. Jangan sampai desain awalnya itu PPT-nya warna putih tiba-tiba berubah jadi merah, ya kurang estetik aja gitu ya. Dan juga ya sederhana teman-teman, jangan terlalu ribet, jangan terlalu dipenuhi dengan berbagai karakter. Ya intinya yang menarik saja. Nah, selanjutnya adalah batasi teks di setiap slide. Nah, teksnya itu di setiap slide harus dibatasi teman-teman. Jangan sampai satu slide itu isinya teks semua. Ya kalau saya ya pengalaman pribadi saya batasi ya 5 baris gitu. Dalam satu slide saya batasi 5 baris, ini pengalaman saya gitu ya. Supaya enak dipandang itu penonton tuh tinggal dengerin saya bicara, saya jelasin, bukan fokus pada sebuah PowerPoint doang gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tambahkan video atau gambar dan infografis. Jadi di dalam PPT teman-teman usahakan semenarik mungkin ya dikasih gambar karakter sesuai dengan materi. Harus relevan karakternya sesuai dengan isi dari materi. Nah, gunakan font yang mudah dibaca. Artinya fontnya atau tulisannya itu yang standar aja. Yang sekiranya itu kecil besarnya juga nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, sehingga dari jauh tuh tetap kelihatan dan tetap jelas. Fontnya font standar saja, nggak usah font yang latin-latin, yang tipis-tipis, yang terlalu tebal dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman, pelaksanaan presentasi ya. Nah, dalam pelaksanaan presentasi usahakan ya kita sebagai guru atau anak-anak ketika presentasi kita kasih tahu bahwa ketika kita presentasi usahakan menggunakan bahasa yang mudah, bahasa yang komunikatif, bahasa yang tidak terlalu ilmiah, bahasa sehari-hari saja tetapi masih formal gitu ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jangan hanya membaca slide beri penjelasan tambahan. Tuh, ini nih gunanya slide itu berisi poin-poin doang. Artinya seorang anak atau seorang guru nanti menjelaskan poinnya, bukan justru membaca PPT-nya gitu, teman-teman. Nah, libatkan audiens. Misal kita bertanya, ketika kita sudah menjelaskan suatu poinnya, kita bertanya, apakah kalian udah paham? Nah, kalau udah paham, udah Pak. Nah, lanjut ke materi selanjutnya ya. Atau misal yang presentasi anak-anak ya disuruh jeda dulu, tanya dulu sama teman-temannya, paham belum gitu, sebelum lanjut ke materi yang lain. Nah, kemudian teman-teman gunakan intonasi dan gestur untuk menjaga perhatian siswa. Nah, terkadang teman-teman ya yang namanya kontak mata itu penting untuk menarik antusias, untuk menarik minat siswa. Makanya kalau presentasi itu usahakan matanya jangan ke bawah aja, jangan fokus baca saja, tetapi harus menatap penonton, audiens, supaya mereka merasa dilihat, merasa diperhatikan, dan mereka juga nantinya akan tertarik kepada kita. Nah, intonasinya yang jelas pula ya, artinya harus jelas, jangan sampai penonton salah tafsir, jangan sampai penonton salah dengar gitu. Nah, yang selanjutnya udah ya, terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kekurangannya.